Halo teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk lihat beberapa cuplikan dari situasi atau kondisi ketika aku ikutan Jakarta e-Prix 2022. Kita mulai pertama dari ini nih, Jakarta Deluxe. Jadi salah satu tempat penonton dan tiket yang ada ini adalah Jakarta Deluxe. Ini kondisi di dalamnya teman-teman. Jadi di dalam itu full makanan dan ada spot di mana kita langsung bisa lihat mobil-mobil pembalap Formula E ketika melintas tepatnya di tikungan pertama dan di tikungan keempat. Seru sih. Dan satu berada yang saat ini Anda hadir di tower dari mobil Formula E-nya. Tempat berikutnya adalah Alliance atau Alliance E-Village. Ini adalah tempat kita beli makanan, minuman, sholat, atau mau beli merchandise ke toilet sebelum kita masuk ke grandstand masing-masing atau ke tempat kita nonton sesuai dengan tiket kita masing-masing. Sini ada banyak UMKM. Jadi ini salah satu yang khas dari Jakarta e-Prix, yaitu keberadaan UMKM yang menjadi supporter atau penyokong dari event Formula E ini teman-teman. Ini UMKM yang memang mereka udah dikurasi dan mereka nyediain banyak opsi, ada makanan, minuman, souvenir dan lain sebagainya. Ini buat refill air, jadi kita dapat gelas plastik, ada juga di dalam dapat botol. Dan ini kita bisa refill di sini, jadi nggak usah takut kehabisan air atau susah cari minum karena ada beberapa spot buat refill. Wah, ini udah di dekat pantai. Jadi di sini ada musola, ada tempat air wudhunya, ada toilet, ada tempat isi air juga sama fan store. Kita mau ke fan store nih, mau beli souvenir. Yuk. Sayangnya memang di dalam itu penuh banget, jadi nggak bisa lama eksplornya. Yang penting ketemu barang yang disuka sesuai ukuran, beli aja lah. Karena ngantrinya aja untuk bayar itu lama. Mudah-mudahan masih dijual juga ya secara online, kalau yang mau beli tetap bisa akses. Nah, ini ketika aku udah masuk ke dalam lokasi, salah satu lokasi di sirkuit Formula E, dan kita lagi main di belakang pedoknya nih. Ini namanya Behind the Garage. Ini adalah back of the garage. Jadi di belakangnya pedok, nih tempat tim-timnya ini naruh suku cadangnya. Ini di sepanjang line up dari starting positionnya. Jadi di pedoknya ini. Ini nomor 29. Kita sekarang ada di pit lane, di pedoknya, tempat ke-22 pembalap dari 11 tim Formula E menyiapkan kendaraannya dan siap untuk qualifying yang pertama. Mbak Mel, sekarang kita di timnya Jaguar, ada Mitch Evans sama Sam Bird. Ini mobilnya lagi dipretelin, lagi disetting dari tadi sesi praktis. Mereka pasti ngambil settingan yang lain nih, karena cuacanya berubah jadi terik banget. Jadi teman-teman, totalnya kan ada 11 tim ya. Nah, ini terdiri dari 2 tipe. Ada yang tim pabrikan sama yang non pabrikan. Ini tim pabrikannya dari Nissan. Pembalapnya ada Sebastian Buemi sama Maximilian Gunter. Ini lagi dipasang mobilnya teman-teman. Kita bisa lihat ya, itu wingnya, itu halonya. Used to be F1 too. Sebastian. Iya. Ini race controlnya ada di tikungan ke-18. Itu grandstand di belakang sana dan ada podium. Jadi bravery stage-nya di sana teman-teman. Dari area pedok aku coba naik ke Mall ABC untuk lihat view dari sini teman-teman, jadi agak lebih tinggi sekaligus bisa dapat angle yang jis ini nih. Seru banget ngelihat mobil-mobil ini melintas di tikungan ke-5 dan ke-6, dan memang sih suaranya beda ya sama
waktu aku MotoGP kemarin di Mandalika, atau aku lihat di TV ketika Formula One, Formula 3, memang suaranya beda. Ada yang bilang ini kayak go-kart, ada yang bilang ini kayak Tamiya. Ya nggak apa-apa ya, mungkin itu referensinya, tapi memang gini suaranya mobil-mobil Formula E yang melaju dengan kecepatan tinggi, yang punya kekuatan atau kapasitas mesin yang keren banget, yang bisa bertahan selama balapan, teman-teman. Jadi menurut aku ini salah satu perubahan, salah satu yang beda dari Formula E. Unik sih jadinya. Kalau fasilitas lainnya mungkin teman-teman udah lihat di tayangan waktu teman-teman lihat Formula E, tapi ini adalah media center, tempat yang menurut aku paling adem, paling nyaman karena dikasih makan sama minum, ada wifi kenceng juga buat media-media yang meliput atau mengabarkan tentang Formula E di sepanjang jalannya pertandingan, teman-teman. Dan sebelum race dimulai, aku udah siap-siap di Bravery Stage, di Jakarta Electric Stage, untuk lihat jalannya pertandingan selama 45 menit. Mobil-mobil ini melaju di 18 tikungan atau putaran di Jakarta E-Prix, teman-teman. Jadi ya nggak duduk deh sepanjang lomba. Tapi nggak apa-apa, jadinya aku punya banyak kesempatan untuk explore spot-spot ketika mobil melintas. Walaupun mungkin view-nya nggak sebagus teman-teman yang duduk di grandstand, apalagi teman-teman yang nonton dari rumah ya, karena bisa langsung lihat langsung di kokpitnya pembalap, terus juga data-data yang lebih lengkap, susunan posisi, dan lain sebagainya. Tapi seru sih teman-teman ngelihat antusias para penonton, grandstand-nya relatif penuh ketika balapan sudah dimulai. Bahkan juga teman-teman yang ada di sini di Jakarta Electric Stage juga semakin menjelang berakhirnya lomba, ketika jembatan udah dibuka lagi aksesnya, makin banyak juga yang kesini. Jadi kayak berasa memang ini orang-orang banyak banget yang menanti-nantikan penyelenggaraan dari Formula E ini, dan lebih tepatnya mungkin penasaran ya kayak gimana sih balapannya, dan ternyata beda, konsepnya juga unik, terutama dengan keberadaan energi listrik. Dan ini merupakan salah satu sumber energi masa depan yang ramah lingkungan, yang keren banget gitu diadain lombanya tingkat dunia, dan sudah dilakukan dari 2014 lalu, sekarang season ke-8, lomba ke-9, dan diikuti oleh pabrikan-pabrikan otomotif yang besar. Artinya mereka juga udah mulai memikirkan bahwa energi listrik cocok banget buat otomotif, dan itu bisa diterapkan masa kini maupun juga masa mendatang. Dan Jakarta dengan melaksanakan perdana di tahun 2022 ini menurut aku jadi satu lompatan yang besar juga untuk kota-kota lain di Indonesia dan untuk Indonesia, supaya menyatakan bahwa kita mampu loh dan kita bisa jadi bagian dari perubahan besar ini. Makanya tema besar dari Jakarta E-Prix atau Formula E adalah Change and Accelerated. Jadi kita mengubah mindset dan juga kita diakselerasi lebih cepat, lebih baik tentunya buat masa depan yang lebih berkelanjutan, perubahan-perubahan positifnya. Dan setelah 45 menit plus 1 lap bertanding, berputar di sirkuit Formula E, para pembalap ini akhirnya selesai, dan kita pasti udah tahu ya siapa pemenangnya, Mitch Evans, dan berhak mendapatkan poin yang lebih tinggi, dan tim Jaguar menjadi tim terbaik di balapan kali ini. Oke, ini dia cuplikannya ketika Podium Award dilakukan di Jakarta Electric Stage. Masih belum mampu untuk bisa dilakukannya. Kelak tapi pasti dengan dia para pembalap kita. Dan 3 teratas ini 0.5. Just how taxing was that?
the governor of Jakarta to present the trophy to the winning team, Sahroni. Indonesia to present the trophy to the second place driver, Jean-Eric Van. Dan akhirnya, mari kita sambut. And finally, please welcome the president. To our winner, Mitch Evans. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bikin seneng juga dan nggak bisa cepet move on dari Formula E. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banyak untuk support teman-teman semua. Yuk terlibat di memajukan kota kita masing-masing dengan cara kita masing-masing, pastinya untuk Indonesia. Semangat!